Pemerintah Rosalina, mulai tahun 2024, Dinas Perhubungan Jember tidak lagi menerapkan parkir berlangganan. Sebab penerapan parkir berlangganan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Jember Agus Wijaya mengatakan undang-undang tersebut mulai berlaku pada tahun 2024. Untuk itu pihaknya akan menerapkan sistem parkir konvensional di semua tempat milik pemerintah daerah. Kebijakan ini menurutnya akan berpengaruh pada pendapatan daerah karena mereka yang sudah membayar parkir berlangganan di tahun 2023 secara aturan belum bisa ditarik biaya parkir. Kendati demikian, Agus belum memproyeksikan target pendapatan dari parkir konvensional. Pihaknya hanya memberikan masukan pada Pansus 4 DPRD Jember terkait raperda pajak dan retribusi daerah. Berlangganan ini kan dibilang oleh pemerintah pusat bahwa ini bertentangan. Salah satunya belum diberikan pelayanan tapi kan sudah ditarik dengan berlangganan, maka dari itu supaya dihapus. Sehingga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 22, Undang-Undang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, 2 tahun sejak diundangkan, berarti tahun 2024 kita akan memberlakukan parkir secara konvensional dengan cara ditarik lagi. Gitu. Plus minusnya apa? Plus minusnya salah satu kendalanya, minusnya kita adalah di parkir berlangganan itu masih ada konsekuensi keterikatan keperdataan, jadi masih ada tanggungan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansus 4 DPRD Jember Tabroni meminta Dishub mengkaji secara baik penerapan penarikan parkir konvensional agar Pemkab Jember tidak kehilangan pendapatan dari parkir. Menurut dia, pendapatan dari penarikan parkir konvensional bisa lebih besar dari parkir berlangganan dan bisa juga turun jika tidak dikelola dengan baik dan profesional. Karena itu, harus mencari solusi dan inovasi supaya tidak terjadi kebocoran dalam penarikan parkir retribusi konvensional. Kalau secara hitungan malah lebih besar dapatnya gitu ya, malah lebih besar lagi 20M lebih besar malah. Tetapi kan fakta lapangannya bagaimana? Bagaimana dengan kebocoran-kebocoran yang terjadi? Ini yang disampaikan oleh Kepala Dishub yang harus dipikirkan di dalam perda tersebut. Bahwa kita pasti tidak ada yang pasti kalau berlangganan sudah jelas kan pendapatannya kan, karena pas bayar di Samsat langsung dipotong gitu ya. Tapi kalau ini kan enggak. Nah ini yang ya semacam kalau di pisang bukan keresahan aja, tapi sesuatu yang harus dipikirkan agar kita nggak hilang begitu. Bisa jadi turun ya Pak ini Pak? Bisa jadi turun kalau nggak diantisipasi. Makanya ini menjadi satu pertanyaan besar kita, apa yang harus disiapkan? Tabroni menambahkan dalam rapat Pansus 4 yang kesekian kalinya, pihaknya sudah memanggil beberapa OPD yang memiliki potensi pajak dan retribusi daerah untuk berdiskusi dan meminta masukan. Rosalina Stereo.